Potensi pemilih di pemilu tahun 2029 itu lebih dari 79% itu adalah pemilih Gen Z. Nah, ini yang pertama yang harus kita pahami dan kita catat. Sementara di satu sisi kita tahu bagaimana suara Gen Z itu sekarang sangat dominan dan mayoritas. Akan tetapi yang jadi pertanyaan besar adalah apa yang sudah diberikan kontribusi produktif dari partai politik yang ada selama ini terhadap Gen Z? Tidak ada. Karena apa? Di dalam undang-undang partai politik itu hanya diberikan ketentuan 30% itu adalah pemilih perempuan. Akan tetapi itu pun setiap partai politik hanya menjadikan perempuan itu sebagai komoditas. 30% itu ditempatkan pada struktur atau potensi yang tidak produktif, sehingga anggota parlemen pun, pengurus struktural pun di pengurus harian masih didominasi oleh kelompok laki-laki atau kelompok elit politik yang terafiliasi atau terkoneksi dengan elit politik lainnya. Apalagi potensi untuk Gen Z. Sementara di satu sisi suara Gen Z sangat dibutuhkan. Maka dengan potensi suara yang besar itu perlu diakomodir, perlu ditampung dalam sebuah sistem partai yang modern, yang berpihak kepada pemilih, yang menempatkan pemilih sebagai pemegang otoritas dan bukan hanya sekedar komoditas. Untuk itu suara Gen Z sangat potensial kalau misalnya Gen Z ini bergabung dalam sebuah partai yang dibangun secara modern, dibangun secara transparan dengan memiliki konsep kerja yang jelas untuk pemberdayaan masyarakat, untuk pemberdayaan anggota secara menyeluruh, bukan hanya untuk kepentingan para elit politik. Maka Partai Suara Rakyat atau PSR dalam hal ini akan menempatkan Gen Z minimal 50% dalam struktur pengurus harian dan minimal 50% dalam struktur peserta kontestasi, bukan hanya sebagai caleg cadangan tetapi sebagai caleg yang potensial, karena Gen Z adalah generasi penerus, Gen Z adalah politisi muda yang diharapkan, yang masih sedikit dosa tetapi potensial untuk membangun bangsa kita ke depan.